Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar lagi dalam program REFD, Real English for Daily Interaction. Pada kesempatan ini, kita masih akan membahas tentang tips percakapan, khususnya tentang masalah kosakata, yaitu di mana kita mendapat masalah untuk mengungkapkan kosakata yang tepat dalam bahasa Inggris, mungkin karena kita lupa atau kita memang tidak tahu. Oke, ini kesempatan kita untuk belajar tips yang kedua, yaitu code mixing in a conversation atau penggunaan code mixing, campur kode dalam percakapan. Tips yang pertama tentang synonym and circumlocution bisa dicari di channel saya yang ini. Baik, kita akan bahas tentang code mixing in a conversation, tapi sebelumnya silakan di-subscribe dulu untuk yang belum subscribe. Dan silakan di-share, mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain. Oke, apa itu code mixing? Sebetulnya code mixing ini satu teknik yang sudah sering kita gunakan dalam percakapan kita sehari-hari, komunikasi sehari-hari. Code mixing itu seperti menyisipkan satu dua kata bahasa asing dalam bahasa utama yang digunakan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita suka menggunakan seperti ini misalnya, Pak Paijo adalah seorang driver di perusahaan itu. Driver ini digunakan untuk menggantikan kata pengemudi atau sopir, ya, dengan tujuan tertentu, tergantung siapa pembicaranya, kemudian digunakan kata driver. Atau contoh yang lain, code mixing dengan bahasa Arab. Anggota Rohis ditugaskan menyampaikan taujih Rabbani di masjid sekolah setiap hari ba'da sholat zuhur. Penggunaan taujih Rabbani atau kata ba'da ini kosakata bahasa Arab yang kalau belum diformalkan ke dalam bahasa Indonesia, maka ini termasuk bahasa asing. Jadi kalau digunakan dalam bagian ungkapan kalimat kita, itu menjadi contoh dalam teknik code mixing. Contoh yang lain misalnya, ayo kita support sekolah kita dengan mensubscribe channel YouTube sekolah kita. Ya, di sini kita terbiasa menggunakan support, subscribe, channel. Ini bahasa asing yang tentunya mungkin lebih terbiasa pada saat kita mengkomunikasikan dengan menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Nah, contoh-contoh ini adalah contoh dari code mixing, gitu ya. Jadi apa itu code mixing? Kita sudah dapat contohnya. Secara sederhana, code mixing itu bisa kita artikan sebagai mencampur kosakata tertentu, ya, dalam skala kata atau frase atau beberapa kata yang berbeda dari bahasa utama. Jadi kalau kita komunikasi bahasa Inggris, tiba-tiba kita selipkan bahasa Indonesia, itu boleh-boleh saja, ya, pada saat kita mengalami kesulitan. Dan teknik itu yang disebut sebagai code mixing. Contohnya begini, kita lupa dengan kata denda. Denda bahasa Inggrisnya apa? Kita bisa bilang begini, I forgot to return the book to the library, so I must pay the denda. Gitu ya. Kita mau menyampaikan apalah denda gitu ya, tapi mungkin kita lupa atau beneran nggak tahu, kita bisa sebutkan saja denda. Lawan bicara kita mungkin akan mengambil makna, oh lupa mengembalikan buku, jadi membayar sesuatu. Nah, sesuatu itu kemudian kita sebutkan sebagai denda. Mungkin lawan bicara kita akan paham denda maksudnya dalam bahasa Inggris fine misalnya. Contoh yang lain, I need a spoon and a fork because I cannot use sumpit to eat the noodle. Sumpit apa ya? Gitu ya. Udah deh daripada mandek, sumpit boleh saja. Itu code mixing namanya. Atau contoh ketiga, the police caught the criminal and put a borgol on his hands, gitu ya. Borgol apa bahasa Inggrisnya? Daripada mentok, kita bisa pakai teknik ini. Nah, ini namanya code mixing, ya. Dalam bahasa Inggris ada code mixing, ada code switching. Code switching tidak kita bahas pada kesempatan ini. Jadi penggunaan beberapa kata atau frase untuk percakapan kita. Oke, jadi sederhananya code mixing itu biasanya dilakukan karena beberapa alasan yang kita anggap saja kita tidak tahu kosakata tersebut atau memang nggak ada padanan kosakata yang mau kita gunakan dalam bahasa Inggris.
ya. Itu kita sebut sebagai code mixing. Nah, khusus untuk masalah yang kita tidak tahu atau tidak ada padanan kata, teknik ini, code mixing ini sering juga diikuti dengan teknik yang kita pelajari sebelumnya, tips pertama, yaitu synonym and circumlocution. Kita perjelas lagi code mix kita tadi dengan menjelaskan menggunakan sinonim atau circumlocution. Misalnya begini, if you think it is very expensive, you can do tawar-menawar, to ask for lower price, gitu ya. Kalau kita shopping di terutama negara Asia atau kita ketemu bule di Indonesia gitu ya. Jadi pada saat kita mau menyebutkan kata tawar-menawar, which is in English kita sebetulnya bisa bilang bargain, gitu ya. Tapi kita misalnya lupa atau memang nggak tahu apa sih tawar-menawar, gitu ya. Itu kita bisa, ya kita mix saja. You can do tawar-menawar. Terus kita jelaskan, to ask for lower price. Jadi tawar-menawar itu ask for lower price, gitu ya. Nah, to ask for lower price ini kan salah satu teknik circumlocution, menjelaskan satu kata. Jadi kita gabung antara code mixing dengan circumlocution. Oke, sekarang kita lihat satu contoh dialog sederhana. Ada dua orang, A dan B. A ini lagi menemani seorang wisatawan, tour guide gitulah ya, yang baru pertama ke Jogja. Ini contoh sederhana, kita coba lihat contoh penggunaan code mixing dalam dialog ini. Have you been to Jogja before? Nope, this is my first visit. Well, what do you plan to do during your holiday? First, I like to try local food here. Okay, well, we'll try some gudeg. It's our most familiar thick soup of jackfruit. Sure, and I prefer traditional eatery, not modern restaurant. Fine, we will eat at a lesehan stall. Lesehan means you sit on the floor on a piece of, kloso or tikar. It's a kind of traditional carpet. Oh, good. Let's go now then. I'm hungry. Oke. Di sini kita lihat penggunaan kata gudeg, lesehan, kloso, bahasa Jawa ya, tikar, kloso or tikar. Ini adalah contoh penggunaan code mixing. Jadi pada saat A itu lupa lesehan itu kira-kira apa atau tidak tahu, dia bisa gunakan mix dengan kata lesehan. Kemudian dia jelaskan, lesehan means you sit on the floor. Atau dia lupa mau bilang tikar itu apa ya. Dia sebut saja tikar atau pakai bahasa Jawa kloso, sama saja. Karena ini dua-duanya bahasa asing buat si bule ya. Kloso or tikar itu bahasa asing. Kemudian dia jelaskan, it's a kind of traditional carpet. Gitu ya. Karpet tradisional lah kira-kira begitu. Nah, oke, ini tips sederhana kita hari ini menggunakan code mixing dalam percakapan. Jadi mulai sekarang jangan takut lagi untuk masalah kosakata. Kalau memang mentok banget sesekali, jangan terlalu sering juga. Sesekali boleh kita gunakan teknik code mixing, yaitu kita campur gunakan bahasa kita atau bahasa lain yang kira-kira mudah akan bisa dipahami ke dalam komunikasi kita. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk speaking skill kita. Oke, jangan lupa di subscribe channel ini. Thank you for learning with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.